saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin ingatkan kita semua bahwa suka tidak suka bila engkau sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, apalagi engkau sudah menjadi aktivis gereja, engkau sudah menjadi musuh iblis. Sebelumnya engkau memang menjadi temannya, tapi sekarang engkau pasti menjadi musuhnya. Itu yang akan kita dengar dari firman Tuhan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, tolong kami untuk mengerti. Kirimkan kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menguasai hidup kami sehingga kami dapat menangkap maksud firman Tuhan dengan jelas dan menjalani hidup ini dengan berkemenangan melawan kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin. Saudara pemirsa, jangan bermain-main dengan kuasa iblis. Iblis dapat membawa engkau, ini contoh dari firman Tuhan tadi. Yesus pada waktu itu dia mau mengalahkan semua pencobaan iblis. Oleh karena itu pencobaan yang biasa terjadi kepada manusia, mulai daripada kebutuhan hidup yang pertama, kemudian kebanggaan yang kedua, dan yang ketiga sekarang sampai di puncak. Iblis bisa membawa engkau sampai di puncak. Puncak kekuasaan, puncak keuangan dan ekonomi, puncak kebahagiaan dalam rumah tangga.
Oh, saudara, jangan main-main dengan pelet. Itu bisa membawa rumah tanggamu seperti di puncak kebahagiaan. Tapi ingat, tidak lama kemudian rumah tanggamu terpecah. Karena itu tipu daya iblis. Baik, sekarang mari kita lihat bahwa hal yang pertama ialah pencobaan ini pencobaan yang ketiga. Saudara perhatikan mulai dari hidup Ishak. Ishak gali sumur, ditutup oleh musuh. Gali sumur lagi, ditutup oleh musuh. Nah, gali sumur lagi, bertengkar. Nanti saudara silakan baca dalam Kejadian pasal 26. Apalagi? Kemudian sampailah mereka di Rehobot. Di sana kemudian tidak bisa bertengkar lagi. Kuasa iblis sudah terkuras habis. Yang kedua ialah waktu umat Israel keluar dari Mesir. Musa melemparkan tongkatnya ke lantai dan menjadi ular. Ditiru oleh dukun Mesir. Dan ternyata kemudian mereka bisa buat juga ular, walaupun ular itu kalah dengan ularnya Musa. Kemudian air menjadi darah, juga mereka bisa tiru. Kodok atau katak mereka bisa tiru. Tetapi yang keempat itu nyamuk, dukun Mesir tidak bisa menirunya. Jadi kekuatan iblis memang cuma 30%. Tapi jangan main-main, tadi firman Tuhan katakan dia bisa membawa engkau sampai ke puncak. Tetapi puji Tuhan, di sini pada terakhir itu dia diusir oleh Yesus. Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bila iblis membawa engkau sampai ke puncak, maka dia membuat engkau melihat semua kerajaan dunia, kemegahan, hal-hal yang duniawi, yang wah menurut dunia ini akan dia tunjukkan kepadamu. Tapi kabar baiknya apa? Tuhan Yesus juga bisa bawa engkau sampai ke puncak. Tetapi yang engkau akan lihat apa? Segala kemegahan sorgawi. Oh, haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 10. Wahyu 21 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem turun dari surga dari Allah. Luar biasa. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya yang sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Itu tandanya apa? Kalau engkau sudah sampai ke puncak, engkau sudah berbintang 4, engkau sudah menjadi orang yang kaya raya, salah satu konglomerat di negerimu, dan dari sana engkau semakin rajin beribadah, semakin banyak menyumbangkan uangmu untuk kepentingan gereja, semakin banyak engkau melakukan segala sesuatu. Ingat, salah seorang presiden Amerika itu masih rajin mengajar sekolah minggu, saudara sekalian. Mari kita sadar hal ini. Kalau engkau betul sampai ke puncak, karena yang membawa engkau ke sana Roh Kudus, engkau akan semakin aktif melayani Tuhan. Mungkin saya sungguh ingin mendengarkan seorang konglomerat yang masih sedia menjadi singer di gereja atau main keyboard di gereja. Saya bermimpi tentang hal itu. Tunggu saja. Tidak lama lagi saudara akan mendengar cerita ini. Mengapa demikian? Karena kalau iblis bisa bawa engkau sampai ke puncak, apalagi Tuhan. Ia mau mengangkat engkau tinggi-tinggi dan memberkati engkau dalam segala bidang kehidupan. Dan saya ingin melihat
salah seorang yang berbintang 4 nanti akan menjadi orang yang memberkati gereja di mana-mana. Itu yang saya rindukan benar-benar akan terjadi di negara kita masing-masing. Dan saya percaya sebentar lagi hal itu akan terwujud dalam gereja kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti melakukan apa yang sedang Dia rancangkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Buat kami bertahan teguh dan tidak pernah menyerah kepada pencobaan kuasa iblis. Karena sebentar lagi kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Biar buat mujizat-Mu supaya kami tidak ada yang tergoda dengan pencobaan iblis yang membawa kami sampai ke puncak. Tapi kami mau sampai ke puncak oleh karena pertolongan Roh Kudus dan Tuhan yang membawa kami ke sana, sehingga kami dapat menjadi berkat besar bagi gereja-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.